Selamat jumpa saudara-saudari yang terkasih dalam renungan harian Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Senin 3 Maret 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menunjukkan realitas kehidupan kita yang sesungguhnya ketika kita mengikuti Yesus Kristus. Ada kalanya dalam mengikuti Yesus kita berkompromi, kita mengambil waktu untuk mengikuti Yesus secara sebagian saja. Terkadang saya sudah mengikutimu Tuhan, tetapi apa yang saya dapat kemudian? Saya sudah melakukan ini Tuhan, lalu apa upahnya bagiku? Saudara-saudari yang terkasih, mengikuti Yesus haruslah total, tanpa kompromi. Benar, dalam kehidupan ini, dalam berelasi dengan orang lain, acap kali kita harus memiliki kompromi. Kita harus memperbincangkan, mendengarkan yang lain, dan menyatakan apa yang menjadi maksud niat kita. Kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus mengorbankan keinginan-keinginan tertentu dari kita, dan kemudian untuk memperoleh sesuatu. Dan lebih lagi, kita harus membuat sesuatu jangan hanya karena saya butuh,
tetapi juga mendengarkan yang lain. Dengan cara berkompromi, kita akan mampu berjalan bersama dengan yang lain. Tetapi sebaliknya dengan Tuhan, dalam mengikuti Tuhan tidak ada kompromi, harus total lepas bebas. Pemuda dalam Injil hari ini yang datang kepada Yesus, dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan apa yang disampaikan oleh hukum Taurat. Yesus tadi mengatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Orang kaya itu menjawab, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Artinya sejak masa muda dia sudah menuruti hukum Taurat itu. Tetapi ternyata bagi Yesus mengikuti Allah bukan hanya sekedar turut aturan-aturan main, hanya menjalankan hukum-hukum yang ada. Sebaliknya, justru mengikuti Yesus itu harus melampaui yang ada di hukum, bukan melanggar hukum, tetapi melampaui hukum itu. Yesus hari ini mengatakan salah satu bentuk melampaui hukum adalah jual harta milikmu, dikatakan, lalu ikutlah. Menjual harta milik dan mengikuti Yesus berarti menyerahkan diri sepenuhnya secara total pada penyelenggaraan ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, bukan kekayaan, bukan hartanya yang salah atau kemudian menjadi penghalang untuk kerajaan surga, tetapi seringkali orang terbelenggu oleh harta itu. Seringkali orang hatinya lah yang kemudian terjerumus akan harta itu, akan benda itu, sehingga merasa dengan harta ini saya bisa melakukan segala sesuatu. Dengan harta ini saya mampu berbuat ini dan itu. Orang terperangkap, terjebak dengan kemudahan, kemewahan yang ditawarkan oleh harta, sehingga abai kepada Tuhan dan juga abai kepada sesama. Dalam dirinya, saudara-saudara yang terkasih, harta, kekayaan bisa menjadi sarana untuk membawa orang lebih banyak kepada kepercayaan. Harta bisa menjadikan orang untuk lebih makmur, untuk lebih sejahtera. Tetapi sebaliknya, seperti pedang bermata dua, harta juga bisa menghancurkan orang, melenyapkan orang, bahkan menjadikan orang lepas dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Yesus hari ini mengajak kita lewat bacaan Injil hari ini untuk menyadari bahwa hidup kita ini ketika mengikuti Tuhan, segala sesuatunya harus lepas bebas, mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, entah pekerjaan, entah harta kepemilikan kita, supaya apa? Tuhanlah kemudian yang menyelenggarakan seluruh hidup kita. Harta kepunyaan yang kita miliki sementara saja, semuanya akan kita tinggalkan bila kita sudah mengalami kematian. Satu-satunya yang kekal adalah Tuhan sendiri. Maka mari kita percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dengan menyerahkan segala sesuatu pada penyelenggaraan Tuhan sendiri, kita akan mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ketika mengikuti Tuhan dengan mengatakan jual seluruh harta milikmu, tampaknya mustahil bagi kita. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang yang percaya, Tuhan senantiasa sering melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil bagi kita, tetapi bagi Tuhan Dia mampu melakukan segala sesuatu. Maka mari kita mohon bantuan Tuhan supaya Ia menolong kita dalam
perjalanan iman kita setiap hari.